Hal-hal yang disunahkan ketika puasa: satu, menyegerakan berbuka. Jika sudah yakin seluruh bulatan matahari tenggelam, menyegerakan berbuka. Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah, muttafaqun alaih. Orang-orang senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, berbuka dengan kurma sebelum melakukan sholat maghrib. Berbuka dengan kurma sebelum melakukan sholat maghrib. Jelas? Kalau tidak ada kurma, diganti dengan air, bukan dengan yang manis-manis. Jadi sunnahnya itu kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Dalam hadis seperti itu. Kapan itu dilakukan? Sunnahnya kapan? Sebelum melakukan sholat maghrib. Jadi dibatalkan dulu dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, air, baru sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru makan yang lain. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir 'ala ma'in fa innahu tahur." Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Jika tidak menemukan kurma, hadisnya apa? Maka hendaklah berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu suci dan menyucikan. Tahur, suci dan menyucikan. Oke, lanjut. Yang ketiga, sahur. Sunnah puasa yang ketiga adalah apa? Sahur. Walaupun hanya dengan seteguk air putih, walaupun hanya dengan menggunakan seteguk air putih. Kemudian sunnahnya juga adalah, jadi sahur sendiri itu sunnah, kemudian disunnahkan lagi mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur sampai akhir malam. Yang disebut sahur, ini penting, yang disebut sahur itu adalah makan setelah melewati pertengahan malam. Jadi kalau habis tarawih, sama kok makan wakeh, kok makannya banyak, iya sekaligus sahur, itu tidak disebut sahur yang disunnahkan. Tidak disebut sahur. Disebut sahur itu apabila dilakukan setelah melewati tengah malam. Tengah malam itu jam berapa? Jam berapa? Tengah malam itu jam berapa? Tinggal dibagi saja, masuknya waktu maghrib jam berapa, masuknya waktu sholat subuh jam berapa. Belum tentu jam 12, belum tentu. Tengah malam itu bisa jam 11, kayaknya sudah tengah malam itu. Jadi jam 11 ke atas, jika makan diniati sahur itu sudah dihukumi sunnah. Lebih disunnahkan lagi kalau diakhirkan, ya, menjelang detik-detik terakhir sebelum masuk waktu sholat subuh. Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat barokah. Orang yang sahur itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya minum seteguk air, itu sudah dapat barokah. Rasulullah bersabda, umirna ma'asyirul anbiya'i bi ta'jilil fitri wa ta'khiris sahur. Kami segenap para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang sudah sama-sama kita hafal. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan ditambah dengan doa-doa yang lain. Ditambah dengan doa-doa yang lain. Jadi dibatalkan dulu puasanya dengan kurma atau air atau yang lain. Kalau tidak ada, baru berdoa. Atau di tengah-tengah makan itu berdoa dalam hati. Jadi dibatalkan dulu baru berdoa. Paham ya? Makanya doanya itu apa? Wabtallatil 'uruqu. Apa? Wabtallatil 'uruqu. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika, dan atas rizkimu aftartu, aku telah berbuka,
Ya, doanya dibaca sebelum berbuka. Itu padahal doanya itu bunyinya salah satunya adalah apa? Dan dengan rizkimu ya Allah aku berbuka, aku telah berbuka. Jadi dibatalkan dulu baru berdoa. Kemudian Rasulullah bersabda, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun ma turad, rawahu Ibnu Majah. Seseorang yang berpuasa ketika ia berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak. Jadi dengan doa selain doa yang biasa dibaca itu, dengan doa untuk kebaikan keluarga, doa agar anaknya soleh, setelah makan kurma 1 buah gitu ya, atau setelah minum 1 teguk air, berdoa sebelum berangkat sholat maghrib berjamaah. Jelas? Doa apa saja? Doa yang baik-baik. Yang kelima, memberi makanan atau minuman untuk orang yang berbuka puasa, atau mengajak mereka untuk berbuka bersama. Nanti panjenengan yang ikut menyumbang acara buka bersama, panjenengan dapat pahala ini. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri fa'ili mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, rawahu Tirmidzi. Barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala yang menyerupai pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Tapi tidak sama persis ya. Memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa itu mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang berpuasa, tetapi tidak sama persis. Kenapa? Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa itu hukumnya sunnah, sedangkan orang yang berpuasa, hukum puasa bagi dia itu hukumnya apa? Wajib. Pahala dia lebih banyak daripada pahala kita, tapi menyerupai dalam arti apa? Saking besarnya pahala orang yang memberi makan atau minum kepada orang yang berbuka puasa, sampai-sampai dikatakan di dalam hadis ini dia mendapatkan pahala yang semisal atau serupa dengan pahala orang yang berpuasa, tetapi tidak sama persis. Tentu pahala yang orang yang melakukan kewajiban itu lebih besar daripada orang yang melakukan perbuatan yang disunahkan. 6 ya? 6 Selanjutnya, menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan, perdebatan dan semisalnya. Rasulullah dawuh, innamas shaumu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun rawahu syaikhan. Sesungguhnya puasa adalah perisai, benteng perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dipisui wong menengai, aku poso. Dipatu tiang, dipatu sama orang, ya, diam saja. Ucapkan dengan agak keras di hadapan orang itu, inni shaim. Nek gak paham bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, aku poso. Sing rodok banter dede. Aku poso, aku gak bales kebodohan dengan kebodohan. Saya tidak akan membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk karena saya sedang berpuasa. Yang ketujuh, ketika berpuasa sangat ditekankan untuk menahan dan mencegah lisan, mata, telinga dan seluruh anggota badan dari ucapan dan perbuatan dosa. Rasulullah bersabda, laisa siyamu minat ta'ami wasyarab, innamas siyamu minal laghwi warrafath. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Hadits riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.